Selamat datang di kursus Digital Instructional Evaluation Tool Course dengan tema Digital Tools. Digital Learning Tools atau Digital Tools adalah sekumpulan fungsi perangkat digital yang dipergunakan untuk mendukung proses interaksi dan aktivitas belajar secara digital. Klasifikasi digital tools yang digunakan dalam pembahasan kali ini menggunakan klasifikasi yang berdasarkan pada jenis dan fungsinya, serta mereferensi pada pola klasifikasi yang digunakan oleh www.toptoolsforlearning.com dengan beberapa penyesuaian. Pada pembahasan kali ini, kita akan membagi klasifikasi digital tools menjadi 8 bagian. Yang pertama ada Office Tool, yang kedua ada Content Development Tool, yang ketiga Learning Platform Tool, yang keempat Course and Listen Authoring, yang kelima Collaboration Platform and Tools, yang keenam Communication Platform, yang ketujuh adalah Web Resource, yang kedelapan Productivity Tools and Apps. Untuk selengkapnya, kita akan bahas ke-8 klasifikasi tersebut satu persatu. Yang pertama, Office Tools yang umumnya terdiri dari pengolahan dokumen, pengelolaan presentasi, pengelola spreadsheet, dan pengelola data visualisasi. Office Tools berfungsi untuk mengelola dokumen-dokumen secara digital yang berisi dominannya teks, kemudian presentasi, spreadsheet melalui angka, kolom, dan baris, serta visualisasi data melalui grafik ataupun diagram. Sedangkan yang kedua, Digital Tools, Content Development Tools, memiliki subklasifikasi yang lebih kompleks. Yang pertama adalah Desktop Publishing, Graphic Design, Audio Editing, Photo Editing, Video Editing, Image Library, Screen Capture, Screen Recording, animasi, dan interactive media production. Digital tools pada bagian content development yang termasuk dalam klasifikasi content development dapat dipergunakan oleh pendidik untuk dapat memproduksi sajian-sajian bahan ajar maupun konten-konten yang dapat membelajarkan peserta didik. Selanjutnya adalah learning platform. Digital tools ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah learning management system, yang kedua adalah online courses. Pada learning management system atau LMS, alat pembelajaran digital yang digunakan cenderung digunakan atau berfungsi untuk mengelola pembelajaran, di mana alat pembelajaran ini menyediakan ruang-ruang bagi pendidik untuk melakukan berbagai aktivitas pembelajaran, berkolaborasi dan berinteraksi dengan peserta didik, di mana pendidik dapat menyiapkan bahan ajarnya, aktivitasnya secara mandiri. Berbeda dengan online courses, di mana peserta didik berhadapan langsung dengan course yang sudah siap, yang sudah settle, dengan bahan ajar dan aktivitas yang sudah ditentukan oleh orang lain, bisa jadi selain dari pengajar atau pendidik yang berhadapan langsung dengan peserta didik.
Selanjutnya adalah course and listen authoring. Pada tools ini, pendidik dapat mengelola bahan ajar secara langsung dengan melakukan pengembangan yang komprehensif melalui lesson authoring tools, atau dapat mengembangkan produk-produk assessment dengan menggunakan assessment tools yang akan dibahas secara lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kemudian form and survey, di mana kedua tools yang terakhir ini, baik itu assessment tools maupun form and survey, biasanya dapat difasilitasi oleh satu perangkat lunak yang sama. Selanjutnya ada collaboration platform and tools. Pada tools ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada digital board atau digital notebook. Yang kedua ada mind mapping tools. Dan yang ketiga ada file sharing atau file collaboration. Dengan menggunakan collaboration platform and tools, pendidik dapat meminimalisir terjadinya gap antara satu pembelajar dengan pembelajar yang lainnya, sehingga setiap orang dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan untuk berkontribusi secara aktif pada proses pembelajaran maupun pada berbagai aktivitas pembelajaran. Selanjutnya ada Instructional Communication Platform, merupakan salah satu tools yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap pendidik, di mana tools ini banyak dipergunakan di luar kegunaan utamanya untuk pembelajaran, yaitu untuk berkomunikasi secara umum. Di antaranya ada Messenger, ada Live Engagement Tools, ada audio atau video meeting platform, dan ada email. Penguasaan pendidik pada Instructional Communication Platform Tool akan sangat bermakna karena dapat memacu dan memantik aktivitas pembelajaran peserta didik. Web Resources Tools memiliki fungsi yang sangat penting, di mana dengan menggunakan Web Resources Tool ini, kita sebagai pendidik dapat mengoptimalkan berbagai fasilitas yang sudah tersedia di internet, terutama baik itu dalam bentuk blog maupun mengelola bahan ajar yang kita miliki dengan menggunakan website development tool, menyampaikan atau menyebarkan pesan-pesan bahan ajar kita, pesan-pesan pembelajaran yang akan kita sampaikan melalui sosial media, maupun membagi file berupa buku, video, audio, gambar, berita, artikel, jurnal, dan lain sebagainya melalui digital resources sharing. Dan yang terakhir, productivity tool and apps. Productivity tool and apps merupakan alat pembelajaran digital yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Biasanya memiliki fungsi-fungsi secara spesifik. Di antaranya adalah web browser. Penguasaan kita terhadap web browser akan sangat mempengaruhi optimalisasi penggunaan pembelajaran kita secara digital ataupun daring. Kemahiran kita dalam menggunakan search engine akan membantu dalam proses pencarian informasi yang lebih efektif dan efisien. Dan pemanfaatan translator akan dapat meningkatkan penyebarluasan informasi dan akses pesan pembelajaran dari berbagai sumber dan untuk berbagai
peserta didik. Productivity tool dan apps ini jumlahnya sangat banyak sehingga tidak dibatasi pada sub-sub tertentu, dapat dijangkau dan dapat mencakup lebih banyak fungsi yang sangat spesifik.